Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saran dari kelas M236 NIM 23040750180. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi IPS di sekolah dasar, yaitu keragaman suku di Indonesia, topik kekayaan dan persatuan dalam kebinekaan. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu suku bangsa? Jadi, pengertian dari suku bangsa adalah kumpulan orang yang saling terkait melalui praktik, bahasa, budaya, dan tradisi bersama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dikenal sebagai kelompok etnis. Pernah nggak teman-teman semua berpikir seberapa banyak sih suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia? Nah, ternyata nih teman-teman, Indonesia itu memiliki suku bangsa sebanyak 1.300 loh. Wah, banyak juga ya ternyata suku bangsa yang dimiliki oleh negara kita. Nah, teman-teman tahu tidak ada 3 pulau yang menjadi pulau dengan suku bangsa terbanyak. Pulau apa saja itu? Ada yang tahu tidak? Nah, yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau besar dan ada di bagian barat Indonesia. Di pulau itu ada beberapa jenis suku bangsa seperti suku Melayu, suku Aceh, suku Minangkabau, suku Batak, suku Mentawai, suku Nias, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau besar yang berbatasan dengan dua negara yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Pulau besar itu dihuni beberapa etnis suku bangsa, yaitu suku Dayak, suku Banjar, suku Manyan, suku Baraki, dan suku Kutai. Ya, yang ketiga yaitu Pulau Papua. Papua yang merupakan wilayah paling timur Indonesia dengan keberagaman suku yang sangat banyak. Berikut beberapa jenis suku paling terkenal seperti suku Dani, suku Lani, suku Asmat, suku Amungme, dan suku Muyu. Nah, selain ketiga pulau yang tadi saya bacakan, tidak kalah banyak dari ketiga pulau tersebut, ternyata Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan Pulau Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu, serta Maluku juga tidak kalah banyak dari ketiga provinsi tersebut, misalnya di Bali. Walau Bali bukan pulau yang besar, Bali juga tidak memiliki beberapa jenis suku loh. Misalnya suku Sasak, suku Bayan, suku Mbojo, suku Baliaga, suku Bali Majapahit, dan lain sebagainya. Nah, di Pulau Sulawesi, teman-teman bisa bertemu suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Mamasa. Nah, selanjutnya kita berpindah ke Pulau Nusa Tenggara Barat. Teman-teman, di Nusa Tenggara Barat, teman-teman akan menemukan 3 suku, yaitu suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Mbojo. Nah, sedangkan di Nusa Tenggara Timur, teman-teman akan menemukan suku Abui, suku Alor, suku Blagar, suku Kabola. Sedangkan di Pulau Maluku, teman-teman bisa menemukan beberapa jenis suku seperti suku Tidore, suku Buli, suku Ternate, suku Sawai, suku Weda, dan suku Kadai. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah upacara adat. Nah, apa sih upacara adat itu? Jadi, upacara adat adalah salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang masih nilai relevan bagi kehidupan dan masyarakat. Upacara adat juga dikenal sebagai warisan nenek moyang yang di setiap daerah akan berbeda-beda. Nah, yang kedua yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah tradisi dan ciri dari suku tertentu yang ada di Indonesia. Pakaian adat ini biasanya digunakan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah pernikahan. Nah, contohnya itu ketika saya pergi berkunjung ke acara pernikahan suku Bugis. Biasanya itu keluarga pengantin itu menggunakan baju khas adatnya, seperti baju bodoh dan jas tutup. Nah, selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat adalah salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Rumah adat di setiap daerah akan berbeda sesuai dengan kondisi alam dan kebudayaannya. Selain jadi tempat tinggal, rumah adat juga jadi tempat berlangsungnya upacara adat. Ada banyak jenis rumah adat, seperti rumah adat di Sumatera Utara bernama Bolon,
di Jambi bernama Panggung, di Lampung bernama Nuwo Sesat, di Jawa Tengah bernama Joglo, di Kalimantan Barat bernama Rumah Panjang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu alat musik tradisional. Indonesia juga kaya akan keragaman alat musik tradisional yang juga jadi identitas bangsa. Setiap alat musik tradisional sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan hingga saat ini, beragam alat musik masih digunakan dan terus dikembangkan. Alat musik tradisional memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai media dalam upacara adat yang dilakukan turun-temurun, lalu digunakan juga untuk pengisi latar musik dalam pertunjukan seni daerah, dan yang terakhir adalah sebagai sarana ekspresi, kreasi, hingga komunikasi pada banyak orang. Selanjutnya yaitu tarian adat. Tarian adat juga termasuk keragaman budaya yang hingga saat ini masih terus dilestarikan dan dikembangkan. Tarian adat sudah ada sejak zaman nenek moyang dan dikenalkan sejak turun-temurun. Dulunya, tarian adat dilakukan hanya dalam kegiatan upacara adat saja. Tapi kini tarian adat menjadi hiburan yang diperagakan dalam acara penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya yaitu makanan khas. Makanan khas di Indonesia sangat beragam, bahkan beberapa sudah terkenal hingga ke banyak negara. Misalnya ada rendang dari Padang, atau pempek dari Palembang, mie Aceh dari Aceh, rawon dari Jawa Timur, gudeg dari Yogyakarta, sate lilit dari Bali, soto Banjar dari Kalimantan Selatan, coto Makassar dari Sulawesi Selatan, papeda dari Papua, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas bentuk keberagaman budaya di Indonesia, kita kembali lagi mengulik lebih dalam mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia, misalnya seperti apa ciri-cirinya, bahasanya, dan tradisi. Nah, suku yang pertama adalah suku Batak. Nah, suku Batak ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu suku Batak itu berasal dari Sumatera, lebih tepatnya Sumatera Utara, dan memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Batak, dan memiliki tradisi seperti upacara adat Gorga dan Margondang. Nah, yang kedua yaitu suku Dayak. Ciri-ciri utamanya yaitu berasal dari Kalimantan dan bahasa daerahnya yaitu beragam bahasa Dayak dan memiliki tari mandau, upacara adat Tiwa, dan seni upah. Nah, yang ketiga yaitu suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki ciri-ciri utama yaitu berasal dari Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, dan bahasa daerahnya yaitu bahasa Minangkabau, dan memiliki tradisi sistem matrilineal, rumah gadang, dan upacara adat pernikahan yang khas. Nah, yang ketiga yaitu suku Mandar. Ciri utama suku Mandar yaitu berasal dari Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Barat. Bahasa daerahnya yaitu bahasa Mandar, tradisinya yaitu tope lele angau, dan tari patuk duk. Nah, yang kelima yaitu suku Asmat. Ciri-ciri utama suku Asmat yaitu berasal dari Papua, bahasanya yaitu bahasa Asmat. Nah, tradisinya yaitu seni ukur kayu yang terkenal di dunia, ritual spiritual, dan rumah adat jauh. Nah, yang keenam yaitu suku Sunda. Ciri-ciri utama suku Sunda yaitu berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Jawa Barat. Nah, bahasanya yaitu bahasa Sunda, tradisinya yaitu wayang golek, tari jaipong, dan degung. Nah, selanjutnya yaitu suku Makassar. Ciri-ciri utamanya yaitu berasal dari Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan. Nah, bahasanya yaitu bahasa Mangkasara. Nah, tradisinya yaitu tari pakarena, angaru, dan mapac. Nah, selanjutnya yaitu suku Jawa. Ciri-ciri utama dari suku Jawa yaitu berasal dari Pulau Jawa dan termasuk suku terbesar di Indonesia. Bahasanya yaitu bahasa Jawa dan tradisinya yaitu wayang, batik, dan tari kuda lumping. Nah, sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu keragaman ini menunjukkan kekuatan dan keindahan toleransi dan persatuan serta meningkatkan rasa identitas nasional. Penting bagi kita, khususnya generasi muda, untuk terus melindungi, menghargai, dan mempelajari keragaman ini agar budaya suku bangsa Indonesia tetap lestari di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menjaga perdamaian dan memperkokoh persatuan kita sebagai negara Indonesia yang heterogen dengan mengakui dan menghargai perbedaan antar suku bangsa.
Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.